Waktu sebelumnya kami serahkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, hadir juga Kiai Mustaqim, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, sahibul hajat, Bapak Bupati, tepuk tangan untuk Bapak Bupati, beserta jajaran Forkompinda yang dibarengi para ibu-ibu yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli kelapa, keliru merica, aku datang ke Banjarnegara dengan membawa cinta. Saya terkesan dengan kehadiran Bapak Ibu adik-adik malam hari ini, karena rasa cinta itu sehujan selebat apapun tidak kita rasakan. Betul? Maka jika temanmu membuat kamu kecewa, jika pasanganmu membuatmu terluka, yakinlah aku datang membawa cinta. Sebagaimana yang kalian tahu, cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka saya setiap kali ke Banjarnegara pasti terkesan, karena hujan panas tidak pernah dihiraukan. Maka saya katakan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa? Ya siapa ya? Adem-adem banyu putih, kopi, goblok. Los rarewel. Maka siapapun malam hari ini yang datang karena cintanya kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mencintai kita. Siapapun yang datang karena cintanya kepada Rasulullah, saya doakan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Maka malam hari ini kita akan ngaji dan bersolawat, karena ini masuk di bulan Rajab. Hudnya Banjarnegara pas bulan Rajab. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan sahabat Rasulullah, amin. Maka ketika masuk bulan Rajab ini, saya teringat dengan sabdanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santai saja, nanti kalau sudah panas saya berdiri. Mbak lebih suka saya berdiri apa duduk? Itulah Pak Bupati, di mana-mana mbak-mbak suka yang berdiri.
Sabar bro, kopinya belum datang. Kopiku dia. Malah wira-wiri baik. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika pulang dari Mi'raj, beliau mengatakan, Ra'aitu lailatal Mi'raj, saya melihat pada malam Mi'raj. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai, danau, ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa coba? Lebih manis dibandingkan madu. Kalau kamu pengen membedakan madu asli atau palsu, gampang. Madunya kamu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Madunya kamu bakar, terbakar, palsu. Madunya kamu bawa pulang, istrimu marah, asli. Jangan coba-coba Pak Bupati. Jangan coba-coba. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Istri saya itu sakit Bu Bupati, lagi di Malaysia. 3 minggu sekali dia harus berangkat ke Malaysia. Tapi beliau selalu mengatakan, Abah ngaji saja, saya tak berobat sama santri. Istri saya bilang, Abah kan saya sakit, saya nggak bisa nemenin Abah. Bu Abah nikah lagi, saya jawab, tidak dari busuk. Karena saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya saya ngomong seperti itu karena di depan kamera ya. Enggak, insya Allah saya tetap setia. Kalau saya ditanya apakah Gus Miftah nambah istri, nunggu takdir. Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Airnya lebih manis dibandingkan madu, wa abradu minas salji, lebih dingin dibandingkan es. Maka mudah-mudahan dinginnya malam hari ini tidak Anda hiraukan menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Amin. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu, saya bertanya, ya Jibril, Jibril, liman hada, sungai ini untuk siapa? Apa jawaban malaikat Jibril? Hada liman sholla alaika fi rajabah. Muhammad, ketahuilah, sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka mengawali pertemuan malam hari ini kita mau bersolawat, setuju? Biar dinginnya jadi hangat. Mau solawatan? Mau. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru. Belum jadi. Bu Bupati minta lagu apa Bu? Apa? Kartonyono. Pamer bujo, Cidro, ditinggal Rabi. Ini undang Gus Miftah apa Didi Kempot? Didi Kempot gak bisa jalan loh Pak. Iya, bareng lewati Sewu Kutoh ke Keselen. Ya, kita selawatan dulu ya. Mundur alon-alon. Oh, kalau ngangsor alon-alon itu lagunya Pak Polisi. Ya, kalau Pak Ketua DPR ini mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oke, saya berdiri. Izin Pak Bupati. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap selawatan. Ditinggal Rabi versi selawat. Biar cahiki maning. Kamu itu lama-lama seperti acar di nasi goreng. Ada terus tapi nggak penting. Iya. Atiku rasane lara nyawang kanca
tua diseneni, guru yo dikepungi, ayo rene kendang ngaji. Ya kan? Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana walau firlana mamado ya wasiat huwal hakimul alim mujasafatu likuli haulin minal ahwali muta. Ulangi sekali lagi yang lebih kencang untuk belajar negara. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana walau firlana mamado ya wasiat karami huwal hakimul alim ayo versi yang biare bareng-bareng. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis gedhe Allahku, remo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis salah, kudu bisa kelangan tresnani. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa firlana mamado ya wasiat karami huwa alimul adim kurja sabatu likulli haulin ahwali. Musik berhenti, kendangnya top, jamaah sing batang. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa firlana mamado ya wasiat karami huwa kurja sabatu likuli haulin ahwali muta. Lanjut masa kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal urip tekan matiku, pancene medhot kali asmara rapi karo wong liya, benjani tresnaku. Selamat terakhir, yang paling banter untuk belajar negara. Bikin
langit malaikatnya bengong. Ho, ho. Ya Allah. Alhamdulillah. Coba kamu kehujanan, aku kehujanan. Aku merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi sorry ya, aku sama kamu itu ibarat Indomaret dan Alfamaret. Apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Gue rasa nangis. Nyanyi di 3 Rabi nangis. Ya kalau calon kamu dinikah sama orang, kamu minta sama Allah, ya Allah bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Malam hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Berapa? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya, oke? Pamer matanya. Sudah mulai. Kacamatanya buka, ngapain sama kacamata saya? Kok kamu nafsu amat sama matamu? Apa ini cepatnya? Apa? Pagernya buka. Ya mosok kiai mau buka-buka. Oh alah, ini kalau dilihat dari wajahnya dia corona. Apa itu komunitas rondo mempesona? Iya. Dasar janda. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Iya. Ada 3 hal. Cangkemek men. Kelas kebes, cendol dawet. Nanti Pak Bupati mau nyanyi itu, ya, kecantol cawet. Kalau kalian, kenapa ini saya sampaikan? Saya pengen sumber daya manusia dari Banjarnegara akan keluar orang-orang hebat. Amin. Ini bupatinya hebat, maka warganya harus menjadi warga yang hebat. Amin. Harus jadi orang top ya. Maka saya mencatat, orang itu kalau pengen jadi orang hebat, hari ini caranya ada 3. Berapa? 3. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kok jandanya ini medeni jadinya ya? Masa karo inyongnya tadi ya? Harus tua. Kalau Rika karo inyong, ya inyong bisa mati disit ya. Harus tua kebrimen. Kan inyong bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadang luar. Expired. Ngomong-ngomong expired, ibu-ibu muda, kan kalau Pak Bupati itu punya program keluarga berencana Pak Bupati ya. Iya itu apa? Apa mana ya? Iki yang lucu temen tukang foto nih. Lanang payungnya pingat menjijikan. Lanang payungnya pink. Inyong curiga jangan-jangan saya pakai ya pink dia. Ini ngomong-ngomong soal susu expired tadi ya. Di mana-mana kan pemerintah menggalakkan program keluarga berencana. Salah satu cara dalam Al-Quran supaya anak kita itu hebat, apa kata Allah? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'a. Menyusui anak itu 2 tahun. Tolong ibu-ibu muda dipahami. Berikan ASI kepada anakmu 2 tahun. Jangan 6 bulan sudah diganti susu kaleng. Susu kaleng itu susu sapi. Maka kalau sudah besar diajak ngaji, jawabannya mergo anake sapi. Piye-piye dia ASI luwih apik daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis. Maksudnya apa? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. ASI itu ekonomis. Maksudnya apa? Wadahnya nggak gampang pecah. Kan nggak ada ASI penyok. ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Iso digo anaknya, iso digo bapaknya.
Dan yang jelas ASI itu dilindungi Badan Hukum BH. Kenapa ASI dilindungi Badan Hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi itu kenapa susunya gampang dipegang oleh orang? Karena susunya sapi tidak dilindungi Badan Hukum. Kan orang langka, masuk sapi kok tangan. Kepriwe. Kotanya kurang pira. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen jadi orang besar, 3 hal ini salah satunya. Nanti yang harus Anda lakukan cuma yang satu toh. Hari ini saya mencatat, pengen terkenal, pengen jadi orang besar itu caranya 3. Tapi yang 2 ini jangan kamu lakukan. Yang pertama, membuat masalah besar. Ini di Indonesia sedang marak. Orang sukanya berhalusinasi. Nggak jelas dia itu siapa, tahu-tahu ngaku raja. Contohnya di Purworejo, bakul angkringan jadi raja, mendirikan kerajaan namanya KAS, Keraton Asu Sejagat. Masih ingat? Itu ternyata bakul angkringan, berhalusinasi, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Ini besok yang payungnya pink jadi raja, gelarnya KSM, Kiai Senggol Modot. Ini belum selesai, muncul baru di Jawa Barat. Apa? Sunda Emperan. Oh, Empire deh ya. Oh, sok Inggris. Saya kalau bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih bangga bahasa Jawa. Saya setelah mengislamkan Mas Dedi itu ada tamu dari Australia pengen diislamkan. Namanya Antonio Sekodori, malah kayak iwak toh ya. Datang ke pondok saya minta diislamkan. Setelah saya islamkan syahadat, dia dikasih makanan macam-macam sama istri saya, nggak mau makan. Akhirnya istri saya jengkel, godok telo, masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, cangkeme doyan. Takon karo inyong, apa kia? What is this? Saya bingung, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Saya nggak tahu bung bahasa Inggrisnya apa. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Orangnya amazing. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Wah. Armo berakoti Pak ya. Kalau saya lebih bangga jadi bahasa Jawa daripada bahasa Inggris. Makanya Sunda Emperan. Ayo tak tanya, bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih kaya mana? Bahasa Jawa. Jawa. Jawa dari ujung Jawa Timur sampai Banjarnegara bahasanya beda-beda. Banyuwangi, oseng. Son. Nyebrang dikit, ini loh Indonesia. Ketemu Madura, bahasanya keren lagi. Orang Madura. Orang Madura itu kalau daftar polisi gagal terus. Karena kalah berhitung. Orang Banjarnegara berhitung 1, 2, 3. Madura nggak bisa. Berhitung to 1. Ke barat dikit ketemu mana? Surabaya. Bahasanya agak kasar dikit. Diancok. Danco itu bukan misuh, itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama Teng. Teng ini dulu dikirim ke Surabaya. Maka kalau masuk kampung-kampung di Surabaya, Tengnya datang, orang Surabaya teriak-teriak Danco. Kok Gus Miftah ngomong Danco fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ke barat lagi, ketemu Jawa apa? Jogja, Solo. Bahasanya halus seperti saya. Inyongnya halus ya. Bojone inyong kiye kalau lebaran sungkemane setengah jam. Dia datang, saya laku dodok di kursi, istri saya laku dodok, matur, beb. Kan istriku cantik. Kamu orang Banjarnegara gaweane macul mamah. Mama hokung kae meletek-meletek. Oh, Bu Bupati ya pantes mama, masa ketemu mama. Mama, iya papa. Papa kemana? Nimpal teletong. Menjijikan.
bojone nyong ngomongnya halus. Abah kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kalepatan sak lima saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kawula banyu sacawu lemah sacara godhong sasuwe kayu sacoklek kula nyuwun agung isih samudra pangasami Abah. Tanganku diambung wolak-walik. Akhirnya saya jawab, iya Bu, iya Bunda, saya yang tua banyak salahnya, kamu yang muda banyak khilafnya, anak kecil banyak sangunya, jomblo banyak pertanyaannya. Kasihan amat, belum. Urip kok mau nguyuh tok. Iya malah nyanyi lagu Gus Dur kayak gini ya. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matane lamaran kecakane bosok temen ya. Masa ora wis duwe bojo iso sabunan kepriye ya. Ngawur temen. Masa ora duwe bojo iso sabunan. Lamaran. Ke barat lagi dari Jogja ketemu mana? Banyumasan, Tegal, Banjarnegara, Purwokerto, mana lagi Kebumen, Cilacap. Ini bahasa yang paling saya suka. Blekutuk. Ini kayak temen bahasa ngapak ya. Keprimen. Ning Banjarnegara rono aku anane nyongak. Hah? Yang lucu orang Banjarnegara ngundang saya ngaji, panitianya sambutan. Pak Kiai, kula kalau mben sowan derme Gus Miftah. Manjing dalam Gus Miftah piye anak gapura, arane gapura sugeng tekak. Aku batin. Gapura sugeng tekak itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng tekak. Saya pengajian di rumahnya almarhum Ki Dalang itu Susmono, ditawari udun pakai bahasa ngapak. Orang kepenak temen Pak Bupati. Pak Kiai Kiai semua boleh cocok. Ya Allah, cocoknya siapa ya? Kayak ngono ya. Ke barat lagi ketemu mana? Bandung, sama-sama Jawa ini. Bahasanya Sunda. Oh, kadito kadunia teh menduduk dinyanyi. Cicing mau lah gandeng, tapi kucing mati serondeng. Yang lucu orang Banjarnegara main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang Banjarnegara tanya, "Tai ini siapa ge?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Banjarnegara marah-marah, "Inyong ora percaya taina urang kok gedene sakieu." Jangan membuat masalah besar. Ini orang-orang yang membuat masalah besar. Kalau pengen viral tuh sekarang gampang, bikin komentar yang ngawur. Contoh, komisioner KPAI apa? Berenang di kolam renang bisa mengakibatkan kehamilan. Ya Allah, goblok. Renang iso gawe meteng. Makanya tolong mas-masnya besok kalau renang pakai kondom ya. Ini pejabat negara loh ya, ngawur itu cangkemnya. Masa renang bisa meteng? Hati-hati, ini Jakarta kebanjiran. Jangan-jangan selesai banjir banyak yang meteng. Mas-masnya saya larang renang di pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. Renang bisa hamil itu kan gak nalar ya Pak Bupati. Dan ini disampaikan oleh pejabat supaya apa? Cepat terkenal. Nggak harus seperti itu. Maka yang pertama, orang pengen cepat viral, bikin masalah besar. Contohnya sudah banyak. Yang kedua, ini juga lagi ngetrend di Indonesia. Pengen cepat terkenal, kayak tanggung gue ngapa ya? Tukang udang, tangannya celutak temen. Ngaji tanggung bang. Ngaji bisa, tangannya tanggung bang. Ya, menang disik. Kiai arane mangan bakwan yang warung pojok, kiainya tampan musiknya pekok. Menang
Buset. Kekrek. Yang kedua apa? Sekarang yang lagi ngetren, melawan orang besar. Ini lagi ngetren. Jadi mohon maaf, orang yang dulu tidak dikenal misu-misui orang besar melalui YouTube, melalui Instagram, melalui medsos, akhirnya dikenal. Kita masih ingat kasus Pak, apa? Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, dibilang sama orang, oh dasar tua bangka, mau mati calon wakil presiden. Naudzubillah min dzalik. Ustadz yang mengumpat Kiai Ma'ruf Amin hari ini sakit. Jangan alhamdulillah. Itu bukan sifat orang baca negara. Kalau ada orang sakit didoakan saja. Kamu mudah-mudahan cepat mati gimana? Kita nggak boleh punya dendam, betul? Dulu yang memaki Kiai Ma'ruf, hari ini orangnya masuk rumah sakit, sakit didoakan saja. Kita nggak usah ikut-ikutan membenci. Saya sowan ke Kiai Ma'ruf sama Mas Jadi Corbuzier. Saya tanya begini, Abah, saya manggil Pak Kiai Ma'ruf itu Abah. Abah, ada isu tuh. Apa Gus? Besok katanya kalau Pak Kiai meninggal, jadi wakil presiden akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Apa mati itu harus tua? Kan tidak, betul? Walaupun Pak Bupati lebih tua daripada Gus Miftah lebih muda daripada Pak Bupati, bisa jadi yang mati Pak Bupati dulu. Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Ini bupati paling viral se-Indonesia. Diundang Hotman Paris Show. Banyak temen, banyak negara ya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Itu Pak Bupati bisa sukses karena ada peran seorang istri. Maka saya sampaikan, kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Artinya kalau suami tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. Pak Ketua DPRD, yes. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Piye carane mantanmu menyesal? Ayo, sebelum saya lanjutkan selamatan lagi biar hangat. Ayo. Minta lagu apa? Oh, Korban Janji. Oke. Masih ingat lagunya Korban Janji? Kowe lunga pas aku PBNU memerintahkan kepada kita supaya dijauhkan dari virus corona untuk membaca sholawat Tibil Kulub. Tibil Kulub versi Korban Janji. Oke? Kamu minta apa? Kartonnya nomor janji? Biar aku sebota suwe-suwe belum nuruti kekarapanmu sawayah-wayah. Biar wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Yo. Mbak, saya sholawatan Korban Janji versi saya. Nanti kamu lanjutkan Korban Janji versi aslinya. Wih sing jilbabe pink foto wae. Kelihatannya mereka Mahmud Abbas. Apa itu mamah muda anak baru satu. Iya. Kalau Pak Ketua DPRD ini beda, koperasi. Komunitas pecinta rondo anak siji. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Selawatnya kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ulangi. Allahumma sholli Muhammadin tibil
wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turun sakarapu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamangka sholat tanda syukur nikmat eling urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase sing banter Allahumma Mbak diteruskan versi aslinya habis ini tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ayo Mbak lanjut. Nangis aku sidik wae aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku tersakiti sholawat sing banter bareng-bareng Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku tak ngopi disit ya. Aku haus. Ya ngopi disit ya. Izin Pak Bupati minum dulu. Mari Pak Bupati dimakan tuh bisa makan. Aku Bu. Iki ngaji dari Bado kan mangane keprimen ya. Cangkeman. Lanjut apa sudah? Bapaknya karena dolanan HP baik, HP ini crossing gaya. Pokoknya ngajinya anak-anak tuh begini Pak Bupati, ngaji alon, alon.
Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ulangi lagi lebih kencang. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Pak Bupati dia lagunya beda maning. Aku ngangsur alon mergo sadar aku sapa dadi bupati gajine ra sepiro. Bupatimu itu kalau nggak niat jadi bupati, mending jadi pengusaha. Betul? Bangkrut ngurusi rakyat. Gajine mung titik, berbulan dodol truk, ya Allah. Maka mudah-mudahan bupatinya sehat ya. Amin. Coba, maka saya mau pesan sama Pak Bupati. Pak Bupati, rakyatnya diopeni, jalannya dibangun, betul? Pak Bupati ini ya, ini Pak Bupati ya. Pak Bupati dikasih nih, Pak Bupati dikasih nih. Tepuk tangan tuh Pak Bupati. Sandalnya Pak Bupati, nanti dingin masuk angin tuh pokoknya. Jaluk mik ya. Nah. Sudah kenal istrinya Pak Bupati belum? Bu Bupati suruh berdiri. Oh sini berdiri. Cie pacaran. Yang jomblo baper cie. Nanti akan dia bilang begini, oyo-oyoan. Tuku bawang gelung merico, wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Sini Bu. Pak Bupati, itu dia ada rakyat WA saya. Pak Bupati, jalannya gimana? Coba saya mau tanya Pak, pembangunan jalan di Banjarnegara kepriwe? Insya Allah sudah membaik. Nanti tahun 2020 Insya Allah jalan untuk tingkat kabupaten selesai semua. Amin. Ini keren. Saya kemarin kan lewat jalan, bukan di Banjarnegara ya, bukan. Iya, lah begini apa? Histeris ya Pak Bupati itu. Oh nyaran maning. Oh cangkemeh. Ya kemarin saya di luar Banjarnegara ngaji, jalannya jelek, sopir saya marah-marah. Ini yang rusak jalan tergandengan, Pak. Saya jawab kamu salah. Yang rusak jalan ini bukan tergandengan, tapi apa mobil mewah. Lah kok bisa? Iya. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabatnya untuk membeli mobil mewah. Karena itu tidak terjadi di Banjarnegara. Alhamdulillah. Oh keren. Siapa yang dibeleh? Oh koruptornya dibeleh. Mudah-mudahan di Banjarnegara semua pimpinan Forkompinda tidak ada yang korupsi. Amin. Kalau saya kemarin sudah ngomong sama Pak Bupati pengajian di sana, saya bilang pokoknya kalau bupatinya selamat, insya Allah rakyatnya selamat. Amin. Pengajian seperti ini bisa mendatangkan orang hujan-hujan seperti ini loh Pak Bupati. Ini pengajian cuma ini doang, apa tahun depan juga pengajian lagi Pak Bupati? Iya, tahun depan pengajian lagi. Pak Ketua DPR, bagus gak pengajian seperti sini Pak? DPR sini. Orang mau udah nunggu baik, otaknya lemu nih ya Allah. Iya Ketua DPR lagi ya, sawah potong kabeh ya. Saya mau tanya sama Pak DPR. Pak DPR pengajian seperti ini bagus gak Pak DPR? Dijawab. Bagus sekali. Bagus sekali. Ngundang dewek.
Coba dilihat, di banyak daerah itu bupati sama ketua DPRD biasanya nggak bisa akur. Di Banjarnegara coba Anda lihat, akur, luar biasa untuk bupati dan pak kepala DPRD. Tuh lihat, malah kayak Ipin berpaut. Aku malah jadi temen ya. Saya bilang sama Pak Bupati, saya mau bilang, pemimpin itu boleh nggak dikritik? Kita itu sama pemimpin, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa ja'alnakum ummatan wasaton, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemimpinnya baik didukung, kalau pemimpinnya salah diingatkan. Betul? Pak Bupati siap dikritik, Pak Bupati? Siap. Tuh, Bupatimu dengerin, siap dikritik. Coba Bupati nggak pernah pegang mic ya, iya. Disapa dulu dong Bupati. Kok kayaknya malu-malu sih. Padahal kata Pak Bupati kalau di kamar malu-maluin. Iya. Nggak pede pegang mic katanya. Pengen nggak Pak Bupati nyanyi? Mas, satu album untuk Pak Bupati. Sama Pak DPR. Mau nyanyi apa Pak Bupati sama Pak DPR? Cendol dawet. Hah? Dawet asu Banjarnegara. Oh ayu. Ayo Pak Bupati dawet ayu Banjarnegara. Aku terima lagu ini udah dong ya. Itu bisa nyanyi. Orang iso nyanyi. Niki mawon. Payung pink. Ini aja. Malam hari ini kita buktikan kecintaan Banjarnegara terhadap NKRI. Setuju? Saya kemarin dibilang sama orang katanya lagu ini musyrik. Kita nyanyikan yang keras dari Banjarnegara padamu negeri. Sallu ala Nabi Muhammad. Padamu negeri kami berjanji. Kurang keras. Mensyukuri kemerdekaan Indonesia di HUT Banjarnegara. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Sekali lagi, mensyukuri HUT-nya Banjarnegara. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka! Semuanya bawa HP? Flashnya bisa dihidupkan? Mumpung Pak Bupati sama Ibu Ketua DPRD berdiri, semuanya flashnya dihidupkan. Kita akan selawatan bareng-bareng. Sebelum pengajian saya lanjutkan, tolong lampunya dimatikan saja. Kalau nggak bisa Ketua Panitia tak pateni dewek.
Wani baik. Soli Wasalinda. Semua flash lampunya dihidupkan, diangkat yang tinggi. Kita buat malam hari ini Banjarnegara bersinar. Setuju? Sholawat yang kencang, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Semuanya nanti digerakkan kompak ke arah kanan dulu kalau sudah mulai. Jangan ada yang didiamkan. Semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa salim daiman. Kurang bandar sholli wa salim daiman.
jadi temen ya. Ya Allah. Rapopo, lah kowe diarani dasar lemu jawaban. Ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Iya. Gue rasa baper biasa aja. Makanya kalau punya pacar itu jangan terlalu banget kalau mencintai. Cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Wih, cah wedok iki mau jogo, sing wedok yo ngono dijogo. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu tapi jangan murahan. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Pertanyaanku, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Tahu bulat digoreng dadakan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak model gratisan. Kan aku tak kasih tahu ya. Perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi. Perempuan itu suci seperti sajadah. Maksudnya apa? Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya lagi bisa beribadah. Iya. Rumah ke. Malah bohongi aku. Nomor 2, ini melawan orang besar. Maka coba Anda lihat di media televisi orang-orang yang tidak terkenal tahu-tahu misui Pak Jokowi, misui Presiden. Saya bilang begini, Presiden itu boleh dikritik, tapi dengan cara yang baik, betul? Saya beberapa kali Pak DPR mengkritik pemerintah. Saya milih Pak Jokowi, tapi kalau mereka salah, saya siap mengkritik. Wani milih, wani nageh. Kadang-kadang itu pemimpin baik sama kita kalau mau pencalonan tok, betul? Begitu jadi lupa, betul? Coba kalau kok apa? Ternyata siapa yang rusak? Terus dandani Pak Bupati ya. Oh, yang rusak sang kemek. Kelihatannya janda dia. Iya. Kamu naksir aku ya? Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin nggak mau. Iya. Ambiar, Pak, pengen salaman, nanti mateng loh. Saya bilang begini ya, konsep dalam Al-Quran kan jelas. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin. Taat kepada Allah tanpa syarat, harus mutlak wajib. Taat kepada Rasulullah mutlak wajib tanpa syarat. Tapi taat kepada pemimpin ada syaratnya. Pemimpin baik wajib didukung. Pemimpin salah wajib dikritisi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Jangan ngawur. Hari ini di Indonesia tuh mohon maaf ya Pak ya. Kalau sudah benci dengan pemerintah, ini lampunya mati ngapa? Orang dibayar matane. Wis ora urun cerewet temen. Kamu itu lama-lama seperti kuaci, murah ternyampah. Iya. Saya masih punya banyak kuwut-kuwut yang banyak. Oh, nanti pasti kamu jadi status WA. Apa? Non mati ketemu Mbak ngapain? Non mati ketemu Mbak itu dibaca iklan. Non mati ketemu Mbak saja dibaca iklan. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Kasihan. Daripada kamu cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya isinya penuh dengan pengkhianatan. Kalau Pak Ketua DPRD beda. Cintanya kayak KFC. Kenapa? Banyak cabangnya. Iya. Matane. Apa? Turun. Matane lah keprimen ya. Mau kocok-kocok kan buka. Saya ini mudun. Saya berdiri ibu-ibu langsung teriak, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Ini loh yang namanya Islam Nusantara. Orang Indonesia itu tidak harus pakai jubah seperti orang Arab.
Boleh pakai celana kayak saya. Yang saya pakai ini namanya apa? Kulot matamu kulot. Yang ini kok kulot. Ya arane apa Ki? Marok. Ini arane tokrung katok sarung. Sangga ngarep kita kayak sarung, sangga buri kayak katok. Mau dibuka? Ora apa-apa. Wong kita orang Banjarnegara kok harus pakai jubah? Ya enggak. Oh pekerjaannya narik becak di alun-alun Banjarnegara kok pakai becak? Narik rem ya bisa salah. Remnya becak manggone nang endi? Ning isor sadel. Ditarik rem mandek-mandek. Keliru sing ditarik kok pakai jubah. Wong pekerjaannya cari degan menewet kelapa kok nganggo jubah? Ya bluluke nambah loro. Sing lucu maneh apa? Gaweane ngedok pasir ning kali nganggo jubah. Gaweane ngedok pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body, silite gatel kelebon wedi. Makanya kalau kiai-kiai Indonesia itu biasanya pakai sarung. Dan sarung yang dipakai pun biasanya sarung gajah duduk. Kenapa dibuka sarungnya? Ada belalainya. Taat kepada pemimpin itu ada salahnya. Pemimpin baik didukung, salah dikritik. Di Indonesia sekarang ngeri. Kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Tapi kalau sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun tetap dianggap baik. Maka ada peribahasa wa'ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, aib gak akan kelihatan. Betul. Wa'ainu sudi an khairin kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun dianggap sama saja. Kalau saya ummata wasaton, yang tengah-tengah. Artinya apa? Baik saya dukung, salah saya kritik. Saya contoh. Saya kemarin mengkritik Menteri Hukum dan HAM gara-gara membandingkan kawasan Menteng dengan Priok. Katanya Priok itu kawasan keras rawan dengan kriminalitas. Saya bilang keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Betul? Kriminal itu belum tentu keras. Ayo coba dilihat. Yang korupsi uang Jiwasraya, yang makan uang Asabri, Senturi, itu bukan uang keras. Tapi mereka yang duduk di ruangan ber-AC, bajunya rapi dan berdasi. Betul? Bukan orang keras. Pak Ketua DPRD coba lihat, badannya atletis, hatinya teletabis. Keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Ada yang bilang begini sama saya, Gus Miftah cakepnya kasar. Saya bilang harus ada. Coba saya mau tanya, keramik yang dipasang di kamar mandi itu keramik yang halus apa kasar? Kasar, halus kepleset pecah dase ya. Saya ditanya lagi, kenapa kalau Gus Miftah pengajian sering senang-senang? Saya bilang, saya kan praktisi di dunia malam. Orang yang sangat apal dengan seluk-beluk dunia malam. Saya ngajinya sama Purel, perempuan rela diusel-usel. Saya ngajinya sama PSK, perempuan suka kelon. Kalau ning Banjarnegara Purwokerto arane telembung. Gang sadar, arane gang sadar, tapi mbak-mbake dodolan kroto. Apa kia kroto pakan manuk? Manuk siapa? Manukmu. Saya ditanya, kenapa kalau pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Saya mau tanya, coba Anda jawab. Orang yang datang ke tempat hiburan itu orang senang apa orang susah? Orang susah. Orang susah yang mencari senang. Kalau sudah senang gak mungkin datang ke tempat hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Betul?
maka dibuat menyenangkan. Dan posisi saya, kalau ada orang benar, Pak Bupati baik kita dukung, kalau salah kita luruskan. Saya terakhir mengkritik Menteri Agama yang mau memulangkan ISIS ke Indonesia. Galah temen Pak, rada utak jenenge. Saya itu heran ya. Saya bukan berarti marah NU tidak dikasih Menteri Agama. Saya nggak ada urusan. Karena NU lebih besar daripada Menteri Agama. Ada Menteri Agama NU ngaji, nggak ada Menteri Agama NU tetap ngaji. Begitu, betul? Pokoknya di mana-mana NU Muhammadiyah apapun itu di Indonesia bersaudara, betul? Jangan kemudian hanya gara-gara beda bendera NU dan Muhammadiyah kita bermusuh-musuhan, betul? Saya orang NU, tapi pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 5 tahun. Waktu itu saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa itu Muhammadiyah kurus? Rano selamatan. Orang badokan belas. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Iya. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, saya tambah gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan, makan, tahlilan, makan, solawatan, manakipan, rejepan, maulutan. Tonggone sakit minta didoakan. Delala yang sakit mati, mangan mani. Hitung dina. Nganti rupanya kayak besek kabeh ya. Maka kalau bangsa negara ini pengennya akur, udah beda NU Muhammadiyah nggak ada masalah, betul? Muhammadiyah karo NU ki bedane tipis ya. Lah wong NU senengane dakwah, Muhammadiyah senengane cendek. Ayo mbak-mbak di sini seneng sing dakwah apa cendek? Dakwah. Dakwah. NU dakwah baradan puji-pujian. Dakwah. Muhammadiyah baradan gak ana puji-pujian. Yo ora apa-apa wong cangkem-cangkeme. Betul? Ya saya pesan kalau masjid-masjid NU pakai pujian. Pujiannya yang bagus. Kadang-kadang sudah subuh yang pujian umurnya 70 tahun. Ora kepenak temen ya. Sing ngaden wis tua. Adan kayak apa ya? Pujiannya ora kepenak temen. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wong apa? Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Lah mau inyong saya makan ngaji siapa ya? Sing makan di masjid siapa? Inyong. Saya pernah ketemu masjid yang adan sendiri, pujian sendiri, diimpomat sendiri, diimami sendiri, makmumnya inyong dewek. Imamnya gaya temen, maju arep sholat, tengok ke belakang, tahu makmumnya saya sendiri, dia bilang, sawu sufu vakum bis sholat, luruskan dan rapatkan softnya. Tak jawab, matane ya. Lah inyong lurus karo siapa ya? Goblok temen. Sing lucu santrine inyong. Apa Jumatan komat begitu mau sholat santrine inyong mulih. Ora sholat. Saya tanya, kenapa kamu pulang? Oh imamnya galak, bahkan keprimen. Wah saat derenge sholat imamnya ngomong, sing nggawa HP pateni. Oh inyong wedi ya, mulih. Goblok sih dipateni HP-ne. Makanya kalau ngomong yang bener. Tetangga saya ke Jakarta merantau, nggak dapat apa-apa di Jakarta gara-gara yang salah bloknek.
matur karo mboke. Byung, inyong makane Jakarta dongake ya. Mbokne ndongake ya lek tak dongake muga-muga ning Jakarta ora ono apa-apa. Ora itu apa-apa. Maka NU Muhammadiyah harus bersatu, betul? NU dawa subuh kunut, Muhammadiyah cendek orang nganggo kunut. Tapi warganya Pak Bupati Banjarnegara insya Allah sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut, betul? Sudah jarang yang sholat subuh. Ngerti ya, subuhnya setengah betul. Usulnya tambahnya kayak gini, usuli fardhu subuhi kawanan lillahi. Berapa? 20. Muhammadiyah cendek yang pira? 10. Pira 8. Ya apa-apa ya. Neng Banjarnegara malah anak aliran sing nomor 3. Ora 8, ora 20. Aliran apa? Aliran sing ora traweh. Imamnya siapa? Kiye. Payung pink. Ya ora apa-apa. Murong pulau wong NU ki bacane cendak, Muhammadiyah 8 bacane dawa. Tapi inyong pernah ya Purwokerto mau safari Ramadan, inyong traweh matur karo panitia. Inyong pengen traweh imamnya rasa suwe-suwe. Ketemu masjid bar Fatihah sing diwaca wadduha kan dawa temen ya. Wong biasane inyong mengkulhu karo salamun. Ternyata saya ditipu. Yang dibaca wadduha cuma 2 ayat toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajja. Allahu akbar. Langsung saya teriak, "Cocok!" Mantap gue. Saya mau tanya, surat setelah Fatihah itu hukumnya apa? Soalnya gak wajib, gak dibaca ya apa-apa kok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh. Yang gak boleh itu baca surat tapi gak baca Fatihah. Kejadian di Wonogiri sholat Jumat. Allahu akbar. Imamnya pede langsung. Qul ya ayyuhal kafirun. Mamam teriak ya. Subhanallah. Imamnya nggak paham salahnya di mana. Dipikir kurang fasih. Di fasih-fasahin diulangi. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kencang. Subhanallah. Imamnya stres. Dipikir kurang fasih. Di fasih-fasahin mana? Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak banter banget. Fatihah. Yang teriak batal apa enggak? Batal. Sampingnya Pak Bupati ngandani, "Rekena ngomong." Batal, bro. Sampingnya ketua DPRD malah ngomong dewek. Untung ini ora ngomong. Coba imam sholat saja salah itu bisa dikritik, apalagi imam pemerintah. Saya bilang Pak Menteri Agama jangan ngawur. Dulu diangkat jadi Menteri Agama orang yang bercadar, cingkrang, jenggot dicurigai radikalis. Sampai saya ditelepon sama ILC TV1 acaranya Bang Karni Ilyas. Gus Miftah bisa hadir nggak di TV1? Saya nggak bisa, saya ada ngaji. Apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Pak Menteri? Saya bilang, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan sebagai radikalis. Walaupun saya juga tidak sependapat orang yang bercadar, cingkrang, jenggot dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Anda yang bercadar silakan. Enggak usah ngurusi yang tidak bercadar, betul? Jangan yang bercadar merasa paling suci. Masa bojone inyong mlaku-mlaku karo inyong ning Jakarta dilokne. Bojone kiai ora cadaran. Oh, matane tak bilang. Wah, bojo-bojone inyong dhewe kok mau lirik. Jangan-jangan naksir bojone inyong ya. Radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide dan pemikiran. Ini belum tentu radikal dicurigai. ISIS jelas radikal, betul? Paspor dibakar. Melawan negara, mengatakan negara ini tauhid, mau dipulangkan, mau dikasih pekerjaan. Wong Banjarnegara sing nganggo tasih kathah Pak Menteri. Kebijakanmu itu mohon maaf jaga sembung makan nasi pinco, gak nyambung.
walaupun saya dulu mendukung pemerintah, Pak Jokowi pemerintah ngapi, saya dukung. Bosok kesana ya. Kosong. Pembangunan jalan tol bagus, infrastruktur bagus, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri PUPR. Kita dukung, kita fair. Jangan kemudian kalau kita benci sebaik apapun dianggap buruk. Kalau kita sudah cinta, kita buta mata. Makanya posisi kita seperti ini. Saya bilang, NU gak usah marah, gak dikasih menteri. Ora apa-apa. No what, betul. NU tidak mengabdi kepada personal presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Karena presiden bisa diganti, NKRI harga mati. Artinya siapa? Artinya apa? Siapapun presidennya, selama disahkan oleh undang-undang kita dukung. Betul? Harusnya begitu. Maka jangan melawan orang besar. Kadang-kadang pengen terkenal melawan orang besar. Jokowi patah ini, bunuh, cakal polisi. Memalukan. Pak Bupati kamu kritik boleh. Datang ke kantor, diterima Pak Bupati ya? Diterima. Bupati ini mangan bahaya. Makmur. Pak Bupati ini batin dia ini asu. Yang kancane inyong ya apa-apa ya. Maka jangan jadi yang pertama orang membuat masalah, yang kedua melawan orang besar atau membuat masalah besar. Jadilah yang ketiga apa? Menyelesaikan masalah besar. Wih, itu baru keren. Jadilah problem solver, jangan troublemaker. Tontonnya Pak Bupati kiye. Gajinya dia kok apa-apa, niatnya pengabdian, betul? Lho Pak Bupati ki ya, lah pengen sugih, ora usah dadi bupati. Tetep wae dadi pengusaha wis sugih. Mila kula yakin bupati ini ora korupsi, betul? Saya bilang di mana-mana, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya bajingan. Kenceng temen Pak Bupati. Mudah-mudahan bupati-bupati se-Indonesia kayak bupati mancanegara. Amin. Gaya temen diundang Hotmanso. Sing dideleng ora Hotman Paris cewek. Jadilah orang yang menyelesaikan masalah besar. Jadilah pionir, jangan sekedar follower. Oh, follower Gus minta Instagram 1 juta. Sombong matane ngandani. Pak Ketua DPRD followernya berapa Pak di Instagram? 35. Kanca Dewan 35. Instagramnya hanya. Saya pikir penting kok Pak Bupati, Pak Dewan, untuk sosialisasi kinerja pemerintah melalui media sosial. Tapi nyonge yakin Ketua Dewannya NU, cakep udah tutut, baik kan mau ya. Karena kalau Muhammadiyah kan haram ya. NU makruh. Orang NU saja ngerokok pakai dalil ni'matul udud wa amdadaha. Oh, lah santri inyong beda maning. Baradan puji-pujane kayak kiye. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wonge sing Ora cewek. Saya itu kiai NU tapi nggak pernah merokok. Mbak-mbaknya saya mau tanya, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Saya. Bapak Kiai Nyong rokok, sampingnya dokter, diloki karo dokter. Pak Kiai ngerokok terus mati loh. Apa jawab bapak saya? Mati di sumet mening. Kalau Muhammadiyah rokok itu haram. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Orang NU kayak ngerokok, yang salah siapa? Pom bensin. Gara-gara manjing pom bensin ana tulisannya NU smoking. NU ya.
smoking. Tapi Muhammadiyah ki ora konsisten, jarene rokok haram. Tapi mantan ketua umumnya bendina nawar-nawar ke udut. Lagi ya Din, Samsudin. Din, Samsudin. Ya Allah. Wakil Bupati Muhammadiyah. Oh Samsudin. Pundi Samsudin Den. Kau ya. Samsudin ini ora teka. Wakil Bupati ini micek ya. Lalu ala Nabi Muhammad. Orang yang memasahkan masalah besar. Makanya saya ketika dikritik ketika saya pengajian di dunia malam, bagi saya ini menyelesaikan masalah besar. Kenapa? Karena anak-anak dunia malam itu juga butuh pengajian. Betul? Ini yang datang saya yakin banyak orang yang dianggap tidak baik. Gak masalah nih. Santri saya itu ada mantan pembunuh. Dulu pernah mutilasi orang di penjara. Keluar dari penjara setiap hari mimpi ditemui sama yang dimutilasi. Akhirnya sekarang di pondok. Bah, saya mantan pembunuh, boleh mondok? Boleh, saya terima. Mantan purel, tak terima. Kaweane mabuk tak terima. Bagi saya apa? Ini menyelesaikan masalah besar. Kenapa? Ahli maksiat itu kalau cuma dicemooh, hanya dicaci, hanya dimaki, tidak akan berubah. Betul? Minimal kamu doakan mereka. Doamu bisa menjadi wasilah hidayah, tapi cacianmu tidak akan pernah merubah. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, divonis. Kalau kita salah, dibela-bela. Betul? Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Saya kalau malam pulang ngaji, lihat anak-anak mabuk, saya kumpulkan. Malah saya diperes, bah kurang tambahin nyoh. Saya kasih, tapi syaratnya satu ya, apa nanti habis mabuk sholat karo inyong. Ora apa-apa. Wah, akhirnya subuhan gelar karpet, gelar kelasa, sholat pinggir jalan. Allahu Akbar, makmum iki ya cacah mabuk. Allah. Saya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya dikritik sama tokoh-tokoh masyarakat di Jogja. Miftah goblok. Orang mabuk diajak sholat. Bukankah Anda tahu sholatnya orang mabuk tidak terima oleh Allah 40 hari. Kenapa mereka kamu ajak sholat? Saya jawab, ditambara urusannya cangkemu, urusannya pangeranku. Betul? Tugas saya itu satu, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Lebih baik ahli maksiat yang mau bertobat daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa. Saya dikritik ngaji di tempat maksiat. Saya bilang cukup rokib dan adet yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Jadi Pak Bupati kalau sudah bekerja kalau dikritik bilang aja begitu. Cukup rokib dan adet yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Sodok ndelosor. Ya apa-apa di komentari ya. Maka hari ini kalian harus menjadi orang yang problem solver, membuat terobosan-terobosan besar dari Banjarnegara untuk Indonesia. Saya yakin di sini banyak orang-orang hebat. Kalau hari ini kamu dikatakan ahli maksiat, santai saja nih. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka. Ahli ibadah belum tentu masuk surga. Banyaknya dosa bisa lebur dengan taubat. Banyaknya amalan dan ibadah bisa hilang karena takabur dan sombong. Betul? Maka saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Saya kemarin ngaji di Jakarta, pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang. Ternyata sebandaran Kalimalang banyak lonte, telembok. Saya lewat, mobil kaca saya buka, diteriaki sama mbak PSK, Gus, mamber.
Hampir Pak Bupati. Saya ambil uang di ATM, saya masuk ke lokalisasi, mereka teriak, "Selamat datang Gus Miftah, Presiden para londe." Saya masuk sudah. Mbak-mbak saya kumpulkan, saya ceramai sebentar, saya bagi uang. Tolong malam hari ini Anda nggak usah bekerja. Nyoh, tak kasih semuanya. Nyoh. Orangnya bilang, wah kita malu sama Gus Miftah, meneh duit terus tak gelem dikeloni. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya aku cowok berpayung pink. Teman saya Kiai bilang begini Pak Bupati.